Itulah yang dimaksud enjoy saja. Ketika sholat di dalam hati kita, kita sudah tak merasa ngaku-ngaku lagi bahwa sholat dan ibadah ini aku yang mengerjakan. Bila sudah tak ada pengakuan di dalam sholatnya, maka inilah yang dimaksud al-ikhlas sendiri yang menggerakkan hambanya. Al-ikhlas sendiri yang menguasai hambanya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Hidup, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Melihat, Mendengar, Allah Maha Berkalam, Allah Maha menggerakkan badan ini. Maka tugasmu matikan dirimu. Nah, ini maknanya. Disuruh diam dan menyaksikan siapa yang bergerak ini. Ini maknanya. Jadi orang yang bisa sholat adalah orang yang tak bisa sholat lagi. Bagi orang yang merasa bisa sholat, hakikatnya ya ndak sholat, yang maksiat saja. Namun bagi orang yang sudah tak mampu sholat lagi, ya itulah sebenarnya sholat. Bila manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Tuhannya di dalam kekuasaan hidup dan badannya, maka disitulah makna sholat itu sendiri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Dirikan sholat, maknanya dirikan hidupmu, bahwa hidupmu itulah aku Allah. Ini maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah yang dimaksud sholat di sisi Allah itu. Maka ketika manusianya sudah sampai di makam itu, ketika manusianya sudah sampai di dalam penyerahan hidup dan badan serta apapun yang dimiliki oleh manusia sudah diserahkan kepada manusia, maka hanya Allah yang menyaksikan manusia. Hanya Allah yang berkuasa atas manusia. Hanya Allah yang menjaga, memelihara, mencukupi manusianya. Dan manusianya tidak bisa menyaksikan apa-apa lagi kecuali trimo ing pandumi Gustine. Dan manusia pun tak wajib bersahadat, apalagi sholat. Syahadat itu loh tak wajib. Kenapa? Karena manusia benda mati. Karena manusia makhluk, bukan kholik. Yang bisa bersahadat, yang bisa menyaksikan itu hanyalah Sang Pencipta, hanyalah kholiknya, manusianya yang disaksikan oleh Sang Pencipta. Maka bila manusianya sudah tak merasa bisa menyaksikan dirinya lagi, ya itulah yang dimaksud haulahu linuriyahu min ayatina, untuk menyaksikan ayat-ayatku. Ya itulah yang dimaksud syahadat itu, ketika hanya Allah yang bersyahadat kepada dirinya dan hanya Allah yang bersyahadat kepada semua ciptaannya. Contoh begini. Baju, celana, mobil, pesawat, rumah, hotel, apapun yang saya punya, pasti hanya saya yang menyaksikan apapun yang saya punya. HP milik saya, mesin cuci milik saya, sendok garpu, piring milik saya, makanan di rumah milik saya, rumah, kursi, kamar mandi, kasur dan sebagainya, mereka hanyalah milikku. Aku yang bisa menyaksikan mereka karena mereka milikku. Akan tetapi mereka, kasur, kursi, rumah, mobil, motor, HP, tidak akan pernah sedikit pun bisa menyaksikan kita.
Kenapa? Karena mereka hanya milikku. Tak mungkin mereka bisa menyaksikan aku. Kalau mereka semua bisa menyaksikan aku, enaklah. Aku tidak usah jaga mereka. Kenapa? Karena mereka pasti selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi. Jadi tidak usah jaga-jaga lagi. Kalau mereka bisa menyaksikan aku. Kenapa? Karena mereka tak seperti aku. Karena mereka benda mati milikku, ciptaanku. Sama dengan demikian. Kita hanyalah makhluk. Hanya ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Ya Allah lah yang menyaksikan aku. Biar Allah yang bertajalli padaku. Biar Allah yang mi'rad. Allah yang wusul. Allah yang menghidupiku. Yang menguasaiku. Sedangkan aku di dalam penjagaan Allah. Aman, enjoy saja, maksum. Dosaku yang dulu, dosaku yang sekarang, dosaku yang akan datang amblas babar pisan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin aku bisa berbuat dosa? Karena bagaimana mungkin Anda bisa berbuat dosa bila Anda hanya makhluk, bukan pencipta? Jadi adanya dosa itu karena manusianya merasa maha pencipta segala laku-lakunya sendiri. Maka terbebanilah manusia kena doktrin agama, yakni kena dosa. Yang mana? Dosa itu yang mana? Tidak tahu. Jadi hakikat dosa itu ketika diri manusiamu masih ada di dalam dadamu yang lebih berkuasa daripada Tuhanmu, ya itulah dosa. Jadi sholatnya dosa, tidak wajib. Ibadahnya dosa, tidak wajib. Syahadatnya dosa, tidak wajib. Kenapa? Karena kita bukan pencipta. Karena semua itu hanyalah milik pencipta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Milik Allah semuanya. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya atas diri ciptaannya. Dan tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Jadi semuanya hanya milik Allah. Bila manusianya masih merasa bisa syahadat. Bila manusianya merasa bisa sholat. Bila manusianya merasa bisa zakat. Bila manusianya merasa bisa berpuasa. Bila manusianya merasa bisa haji umroh. Maka sesungguhnya itulah kedustaan dan kebohongan yang amat besar. Kenapa? Karena manusia telah mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya sebagai pencipta apa yang dilakukannya. Sehingga Allahnya gaib. Bila Allahnya gaib, lah nyembah apa selama ini? Mari kita buktikan bahwa manusia tak wajib sholat, tak wajib syahadat. Apa buktinya? Coba kita buka di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-96. Coba kita buka bersama surat Al-Isra ayat yang 96. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, katakanlah Muhammad dalam kurung. Jadi dalam kurung Muhammad ini hakikatnya katakanlah wahai manusia. Katakan di mana? Dalam hatimu. Serulah hatimu. Katakanlah dalam kurung Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Jelas sudah. Jadi katakanlah, serulah manusia itu cukup Allah yang menjadi saksi antara Allah dengan hambanya, antara Allah dengan manusianya. Allah yang menyaksikan, manusia tidak bisa menyaksikan apa-apa.
Tapi bila manusia merasa bisa menyaksikan, berarti Allahnya buta, Allahnya tuli, Allahnya bodoh. Kenapa? Manusianya yang merasa pintar. Karena Allahnya gaib, yang wujud manusia. Lah kebaliklah imannya. Masa Allahnya gaib, manusianya yang wujud? Mestinya manusianya yang gaib, Allahnya yang wujud. Baru benar penyaksiannya. Coba kita hayati. Dulu 50 tahun yang lalu kan saya gaib. Tidak ada di dunia ini. Itulah hakikat sejati diri Abdul Halim dan diri kita manusia. Sejatinya yang gaib itu kita. Tidak bisa membuat hidup. Bagaimana mungkin yang gaib bisa menciptakan hidup? Yang tidak ada menciptakan hidup. Yang tidak ada menciptakan badan. Mana mungkin? Manusia hanyalah pengakuan merasa memiliki hidup dan badan saja sehingga menjadi malaikat malik, penjaga anar, abadan abadah, menjadi penjaga neraka, panasnya neraka. Kapan itu? Ya ketika manusianya belum beriman kepada Tuhannya, ketika manusianya belum masuk Islam. Islam itu apa sih? Islam itu menyerah. Bukan Islam kata-kata saja. Ketika hati kita menyerah, rela, ridho bahwa hidupku ini Allah, ya itulah Islam. Otomatis apapun yang digerakkan, yang dikerjakan pasti serba lillahi ta'ala. Tapi manusia kebanyakan takut. Kalau ngaku aku ini Allah, takut murtad. Wong sudah murtad kok takut murtad. Wong sudah kafir di sisi Allah kok takut kafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang di dalam ayat-ayat suci Alkitab manusia kebanyakan memahami dengan versi-versinya, hawa nafsunya sendiri, sehingga banyak perpecahan, sehingga banyak perdebatan di atas kitab suci, Alkitab dan agama-agama di dunia ini. Akan tetapi bagi manusia yang sudah ketemu dengan kitab asli, hakikat diri sejatinya, kitab Al-Qadim, yang mana la ilaha illallah, yang ada hanya Allah, yaitulah kitab Al-Qadim, maka sudah tidak ada perbedaan lagi. Karena sudah ahad. Pandanglah yang satu kepada yang banyak, dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Siapapun orangnya, apapun agamanya, yang sudah memahami kajian uripi Allah ini, pasti ketemu dengan kedamaian, ketenangan, keesaan. Tidak ada perdebatan lagi tentang agama dan pertuhan. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Tuhannya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang bisa bersahadat itu ya hanya Allah. Karena selama ini manusia hanyalah menyembah bayang-bayangnya sendiri, menyembah kewujudannya sendiri, sehingga terhalang dari bertemu dengan kewujudan Tuhan yang telah mewujudkannya. Dan yang dikatakan sholat atau syahadat itu apa sih? Katanya sholat itu induknya segala ibadah. Tapi bila di dalam sholat kita yang kita temui di dalamnya bukan Allah, ya pasti induknya rusak. Apalagi di luar sholat, ya pasti rusak semua.